Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz Dzulkarnain, Ustaz Ali, Ustaz Sulaiman, Ustaz Asep, dan para orang tua, para guru, bapak ibu, jamaah yang dicintai oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, teriring salawat serta salam. Tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa khusyuk kita baca Fatihah. Kita khususkan buat pengarang kitab, guru dan juga orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan bagi guru, orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid dini wad dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji pada subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya hadir hari ini nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan keperluan kerjaan, mudah-mudahan Allah kabul, Allah mudahkan, lancarkan urusan keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyyah li ridwati la ilaha hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabihi la siyamal khulafair rasyidin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jaddadi wa an syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabiku kalina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi ila maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al-imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Syafi'i nafa'ana bi bilumin fidrin lana walil muslimin wa khususan ila arwah yaswa bin ajnatin mitin bulan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakatihi fidrain. Meneruskan pelajaran kita halamannya ya. Wa yuqra'u fi sunatil maghribi, ya benar ya, ketemu ibu yang paling atas berarti Ustaz ya, benar, halaman 2 yang paling atas ya. Wa yuqra'u ketemu Bapak halaman 2 paling atas, bukan halaman 2, lembar kedua. Kalau halamannya panjang banyak itu ya. Wa yuqra'u qara'a yaqra'u wa yaqra'u fi sunnatil maghribi, dan membaca fi sunnatil maghribi di dalam salat sunnah maghrib. Fil ula di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, ketemu ya. Wa fis tsaniyati, dan di rakaat kedua qul huwallahu ahad. Wa yaqra'u bihima aidan fi rakaatayit tawaf. Wa yaqra'u, dan membaca bihima dengan qul ya dan kulhu aidan juga fi rakaatayit tawafi, di 2 rakaat tawaf. Kalau Bapak lagi tawaf
Di Ka'bah tuh 7 kali. Kan setelah 7 kali ke belakang Hijr Ismail tuh. Nah, sholat setelah tawaf bacanya apa? Qul ya qulhu. Wa rakaatayil istikharati, dan 2 rakaat istikharah. Ibu kan bingung nih, ada 2 duda demen. Yang satu ganteng, yang satu enggak ganteng, yang satu kaya, yang satu kagak kaya, yang satu soleh, yang satu kagak soleh. Nah, ibu bingung milih yang mana. Ibu istikharah namanya. Nanti Allah yang milihin. Kira-kira keluar yang mana mimpinya? Yang satu ganteng, yang satu burak. Kira-kira keluar mana mimpinya? Yang ganteng. Iya. Dulu kata guru saya, kalau mau istikharah emang bingung bener-bener gitu. Tapi kalau pilihannya jelas mah ngapain istikharah? Ada duda nih demen kita, yang satu sengklek, yang nggak bisa istikharah, kecuali bingung bener-bener. Nah, katanya yang bagus sih yang istikharahin orang. Karena kan subjektif kalau kita. Kalau orang kan biasanya ustadz gitu, Ustadz Asep suruh Ustadz Asep sini, tolong istikharah ini fotonya nih duda 2. Kira-kira yang cocok buat saya menurut agama yang mana? Saya demen dua-duanya. Atau Ustadz Asep siap. Ntar ada berasnya dah, ya gitu. Gue jual apa kagak ini tanah ya? Kayaknya kok menguntungkan. Allahu Akbar, bingung. Kita kan punya Tuhan. Gua dagang apaan ya? Gue bingung. Allahu Akbar. Ngawinin hari apa ya? Bulan apa ya? Bingung. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Angkat tangan, minta petunjuk Allah. Itu namanya istikharah. Jadi kalau berhasil nggak lupa diri, kalau nggak berhasil legowo. Iya kan, konsultan terhebat ya Tuhan. Bapak bingung, ibu bingung, pindah apa kagak ya? Allahu Akbar, begitu ya. Apapun kalau bisa. Kan ada sholat hajat, sholat istikharah. Tapi kalau lagi doa, minta dulu puji dulu Allah, selawat dulu kepada Nabi Muhammad. Kalau nggak selawat ditolak. Doain orang tua, minta, ya Allah, saya bingung, saya jual apa kagak tuh tanah ya, gitu. Dulu ada orang buta, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dari Basar. Ada orang buta datang ke Nabi. Kata orang buta, ya Rasulullah, apa? Doain apa? Mata saya buta, enak kali ngeliat gitu. Indahnya dunia, hijaunya pegunungan, pokoknya enak kali ngeliat. Doain apa biar baik? Kata Nabi, au kama qol, in syi'ta sabarta wa huwa khairul laka. Kalau kamu bersabar, dan itu lebih baik bagimu. Jadi kalau ada orang buta berangkat ke masjid, ibu berangkat ke masjid, pahalanya gedean orang yang buta. Karena ada kaidah, maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan wa ajran wa sawaban. Jadi kalau semakin banyak, semakin berat cobaannya, al ajru bi qadri ta'ab. Jadi kalau kamu sabar dengan kebutaan kamu, itu lebih baik.
Wa in syi'ta da'autu. Tapi kalau kau mau, aku doakan. Milih yang mana? Kata orang buta, doain aja dah gitu. Enak kali ngelihat. Soalnya tetangga lakinya baru mati, saya pengen ngelihat jandanya kagak. Emang sahabat lenjeh begitu ya, kagak. Jadi walaupun buta sahabat, makanya definisi sahabat tuh orang yang ngalami Nabi dalam keadaan beriman walaupun buta, walaupun kecil. Begitu kata kita Fathul Mu'in. Doain aja deh Rasul. Enak kali ngelihat gitu. Akhirnya iya dah, doain aja. Nah Rasulullah ngajarin nih di bab sholat hajat, suruh ngambil wudhu, perbagus wudhumu, sholatnya di masjid 2 rakaat. Nah itu tadi minta petunjuk. Gue jual apa kagak ini ya. Begitu juga penyakit. Cuman ini di bab tawasul kepada Nabi Muhammad. Rasulullah ngajarin doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin. Ya gitu terus sampai akhirnya. Ya Allah, habis assalamualaikum tuh doanya begitu. Ya Allah, aku minta kepadamu dan aku bertawajjuh kepadamu dengan pelantaran nabimu. Nah, boleh. Makanya ciri khas orang ahli sunnah wal jamaah kalau lagi pembukaan ngaji, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kata tetangga, musyrik masa minta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu. Musyrik masa minta kepada Nabi Muhammad. Ayo selawat sifat gimana pertamanya? Selawat sifat gimana? Allah, gimana selawat sifat? Ya, rame-rame dah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha ala ori wa dhiyaiha. Terus wala alihi wa sahbihi. Musyrik masa minta sama Nabi Muhammad gitu kata tetangga. Padahal datanya tadi itu Nabi yang ngajarin. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin. Pakai bi. Jadi persoalan sama tetangga tuh. Apa katanya? Itu kan Nabi masih hidup. Kalau udah meninggal nggak boleh. Ada aja alasannya. Padahal mana datanya katanya tawasul kepada Nabi. Iya itu ada datanya. Sahih hadis Hasan. Nabi yang ngajarin. Bahkan tuh doa andalan tuh. Bapak kalau kepepet ya begitu. Jadi Nabi Muhammad tuh ngajarin. Pas udah ada dikata kagak. Ah itu kan zaman Nabi. Ada aja jawabannya. Tadi katanya minta data. Itu dalilnya. Penting selawat. Nah kalau lagi mau sholat hajat bacanya kul ya kul. Iya. Bahkan hadisnya sahih Sayyidina Umar tuh kalau minta hujan dulu tawasul kepada Nabi Muhammad dengan mamangnya juga. Mamangnya Nabi Muhammad siapa namanya? Abbas. Sahihul Bukhari. Turun hujan, nggak apa-apa ya. Ya kembali lagi ke tadi salat qul huwallahu ahad wal muawwidzatain dan juga dua surah perlindungan. Wa muawwidzatain ini qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kalau salat apaan itu tadi? Nah, maghrib. Oh iya tadi belum itu bawahnya.
rakaat tawaf dan 2 rakaat istikharah. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, qul ya kulhu dibaca juga bagi orang yang musafir. Ya, musafir. Jadi Bapak kalau jalan-jalan, nah bacanya qul ya kulhu, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau enggak lagi hadir. Nah, jadi buat meringankan, salah satu meringankan adalah qul ya kulhu. Jadi ibu biasanya qul ya kulhu itu di sholat sunnah. Nah, mau sholat sunnah apa kek? Kebanyakan ada riwayat qul ya kulhu. Terus wa yaqra'u dan membaca bi autaro bi salasi rakaatin fi rakaatil ula sabbihisma rabbikal a'la, dan membaca di salat witir yang 3 rakaat. Di salat witir yang 3 rakaat fi rakaatil ula, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ibu tempo-tempo mau salat witir yang langsung 3 kan boleh. Witir itu ada 2. Ada yang namanya wasol. Salat witir terbagi 2. Salat witir terbagi 2. Ada yang namanya wasol, ada yang namanya fasol. Fasol, wasol. Wasol artinya apa, Bu? Kalau kita belajar Quran sama guru dulu, ayo diwasol, apa nih? Hah? Disambung ya? Disambung. Kalau fasol berarti apa? Dipisah. Kan ada mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil. Ini difasol. Jadi salat witir itu ada yang diwasol langsung 3. Tapi kalau langsung 3, jangan pakai sholat, jangan percis maghrib gitu. Jadi tasyahudnya 1. Nah bacanya ini yang saya maksud. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la. Kan ibu sholat witir tuh habis sisa. Ya Bapak ya. Jangan sholat witir Ramadan doang. Sholat witir itu sholat paling utamanya rawatib. Rawatib apa, Bu? Arti rawatib. Yang bisa jawab boleh pulang. Apa yang disebut rawatib? Sholat sunnah rawatib. Apa itu, Bu? Sholat sunnah rawatib. Betul, walaupun saya nggak dengar, udah betul aja. Tahu apaan? Sholat yang mengiringi sholat fardu 100. Bapak-bapaknya biarin dah diem. Nah paling utamanya witir. Jadi 1 rakaat ibu witir, ya itu lebih utama daripada tahajud ibu 100 rakaat. Jadi sayang. Jadi habis isya nih bapak, Mbak dia isya tambah 1, kan boleh witir 1. Namanya witir kan ganjil, paling dikitnya 1, paling banyaknya katanya 11. Nggak boleh witir lebih dari 11. Ustadz saya pengen 100 kali, mau taubat, saya mau insaf Ustadz, saya mau witir, mau sholat witir 100 boleh, tapi nggak boleh niat witir lebih dari 11. Paham ya? 1 Ustadz, jadi begini, ibadah itu kan kayak naik mobil manual, naik motor manual. Kalau lagi tanjakan ngeden, kira-kira minta gigi berapa tuh? Gigi 2. Tanjakannya parah, gigi 1. Udah landai begitu, gigi 3. Ngebut, gigi 4. Orang juga begitu. 40 tahun udah umur, tambah ba'diyah. Lah, udah mau 50, tambah qobliyah. Udah 60, duha, tahajud. Ya kan berarti persiapan semakin banyak. Bapak, Ibu besok mau ke puncak, mau tur,
Ngomong-ngomong, ibu sering ya jalan-jalan ya? Itu biasanya kalau yang sering jalan-jalan kalau lagi ngaji subuh nyengir aja, itu sering jalan-jalan. Tapi kalau yang monyong aja begini, kalau lagi ngaji subuh-subuh monyong aja begini, itu jarang diajak jalan lakinya biasanya. Ibu kalau mau jalan-jalan besok nginep sehari, tentu yang ibu bawa 2 setel. Umroh, ibu umroh setas 10 hari. Kalau mau haji, amin, mudah-mudahan kita ditakdirin ya, bisa 3 buntelan karena 40 hari. Semakin jauh perjalanan kita, tentu bekalnya semakin banyak. Nah, kita pasti menempuh perjalanan yang maha dahsyat. Wahual maut, dialah mati. Berarti semakin tua, lah udah 40 tambah qobliyah ba'diyah, oh tambah 50 tambah lagi. Jangan umur 40 50 begini aja ba'diyah terus, qobliyahnya kagak. Nah sekarang udah nih witir tambah, oh witir tambah 1 1 1 1, udah 50 tambah 3. Karena 3 itu adnal kamal, kata kitab Fathul Mu'in. Adnal kamal itu paling rendahnya kesempurnaan. Tambah, iya, umur udah nambah, masa begini aja dari umur 20 tahun sampai 60 begini aja. Kan kudu grafiknya kudu ningkat. Nah, tempo-tempo sholat witir 3, tadinya 1 mulu, karena umur udah naik, nambah, karena kan bekal kudu lebih banyak. Akhirnya naik 3. Nah, tempo-tempo sholat witir 3 rakaat. Rakaat pertama sabihis, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Jadi jangan Ramadan doang witir ya, tiap hari sholat witir. Habis ba'diyah isya tambahin 1, susah amat, nggak ada 2 menit, diri aja lagi, dalam hati ngomong saya niat sholat witir 1 rakaat sunnah karena Allah bar. Kalau bahasa Arabnya usolli sunnatal witri rokatan, usolli sunnatal witri rokatan, Allahu akbar, lillahi ta'ala bar. Bacanya apa Ustadz kalau 1 rakaat? Kulhu aja, kulhu. Kalau 1 rakaat kulhu Allahu ahad. Nah besok kira-kira umur udah nambah, ntar ngeden sendiri, nggak bisa dibuat-buat, begitu emang ngeden sendiri. Ibadah tuh begitu, jangan dipaksain. Bener juga sih Ustadz, besok dah gue witir 11, langsung 11, nggak pakai 1 lagi, 11. Besoknya perek. Yang penting istiqomah, wa in qola, sekalipun sedikit. Istiqomah, naik gitu grafiknya. Jangan tiba-tiba begini, besok witir gua mau langsung 11, ngapa lu? Urusan gua, ya udah besok 11, perek 2 minggu. Nah, jangan satu-satu aja, satu terus terngeden minta 3. Tempo-tempo 3 ini sabihis, qul ya, qulhu, qul a'udzu birabbil. Kalau hafal sabihis, kalau hafal. Kalau nggak hafal Ustaz, inna a'thaina. Kalau atau surah yang lain dah ya, kalau nggak hafal. Tapi kalau bisa Bapak jangan kagak lancar, intermezzo sedikit, jangan niat ngapalin ya. Umur udah segini, niat ngapalin nggak boleh, ntar kalau lupa dosa. Coba tanya Ustaz Sulaiman PPIQ tuh pesantrennya, nggak boleh niat ngapalin terus lupa, nggak boleh. Terus apa dong Ustaz? Saya niat memperlancar, padahal sih ngapalin juga, tapi niatnya. Karena kalau Bapak lupa, berarti Bapak udah ngilangin ayat tuh di dalam otak Bapak, karena niatnya ngapalin. Berarti Bapak pengen naro itu teks-teks Quran tuh di kepala Bapak, dan resikonya kalau Bapak lupa dosa.
Nah, begitu kata Imam Nawawi dalam kitab ini juga di awal-awal juga. At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran. Jadi kalau udah umur segini jangan niat ngapalin. Dalam hati, ya Allah saya mau memperlancar baca Al-Quran. Umur udah segini baru mau ngapalin kan biasanya banyak yang ngilang ya. Iya, apalagi surah-surah panjang, keder. Niatnya memperlancar. Jadi besok Bapak kalau mau ngapalin, niatnya saya mau ngelancarin Quran. Nah kalau bisa sabbihis, itu kan surah andalan. Nah, sabbihis marabbikal a'la. Bahkan tasbih di dalam sujud tuh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu asbabul wurudnya ketika turun surah ini. Ketika turun surah sabbihis marabbikal a'la, ij'alu jadikan kalian ini surah fi sujudikum, di dalam sujud-sujud kalian. Makanya ada perintah subhana rabbiyal a'la, itu karena turun surah ini. Nah sabbihis marabbikal a'la rakaat pertama, rakaat kedua qul ya, rakaat ketiga qul huwallahu ahad dan wal muawwidzatain. Nah ada dua cara pelaksanaan tadi, teknis pelaksanaan ini waktunya. Boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Dulu Sayyidina Abu Bakar sebelum tidur, Imam Syafi'i sebelum tidur. Jadi Imam Syafi'i berpendapat sebelum tidur witirnya. Sayyidina Abu Bakar, melihat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu sebelum tidur. Sayyidina Utsman sebelum tidur. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ibnu Khattab setelah tidur. Jadi Umar tidur dulu. Kan ada hadis Nabi tuh, ij'alu akhira salatikum bil witri. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar setelah tidur witir entar. Abu Bakar, Utsman sebelum tidur. Kejadian ini dilaporkan ke Rasulullah. Dua-duanya dihadapin gitu, ini Abu Bakar, ini Umar. Ya Rasul, ini Abu Bakar sebelum tidur witirnya. Sayyidina Umar setelah tidur. Apa kata Rasulullah? Yang ini mah hati-hati, kurang lebih begitu. Au kama qala Rasul. Kalau yang ini mah kuat. Artinya Rasulullah membolehkan dua cara tadi. Cuman ulama sepakat bahwa setelah tidur lebih utama, sesuai dengan kaidah yang sering kita apalin. Kaidahnya ini, makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Fadlan, sawaban, ajron, sama. Sawaban, ajron, fadlan. Iya, apa yang dilakukan banyakan, beratan, ya tentu yang banyakan dan beratan pahalanya lebih banyakan. Nah, atas dasar inilah wasol itu 3 langsung. Nah yang ini 2 tambah 1 namanya fasol. Itu yang kita lakuin kan, 2 tambah 1 tuh. Mazhab Syafi'i ini rata-rata. Mazhab Asy-Syafi'i. Syafi'i. Ya. Iya, kita kan kalau witir Ramadan berapa? 2+1 ya. Ya ini kaidahnya. Ini kaidahnya. Kalau 2+1 tasyahudnya berapa kali? 2+1 tasyahudnya berapa kali? 2. Kan rakaat kedua salam tuh ya. Terus tambah lagi 1 ya. Iya. Berapa kali salam kalau yang 2+1? 2 kali salam. Kalau yang langsung 3 berapa salam? 1. Ya 2 kanan kiri, ya 1 dah gitu hitungnya.
Berapa kali tasyahud? Yang langsung 3 berapa kali tasyahud? 1. Kalau 2 plus 1 2. Nah ini kaidahnya. Jadi menurut mazhab Syafi'i 2 plus 1 lebih utama daripada 3. Mana alasannya? Makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Walaupun diperdebatkan, witir tuh yang ganjil. Kalau yang 2 tadi sebelum mazhab Syafi'i kan 2 dulu baru 1. Itu yang 2 apaan katanya gitu. Wah panjang dah nih, jangan ngikut-ngikut dah ya. Pokoknya kan 2 namanya witir kan ganjil. 1, 3, 5, 7. Nah kalau 2 plus 1 yang 2 apa? Kata mazhab Syafi'i, oh itu bagian. Makanya usolli rakaataini minal witri. Ada tuh Bilal minal witri, ada minal witrinya, bukan sholat witir tapi minal witir. Udah biarin dah, itu urusan ulama. Makanya kita ikut pegang mana. Jadi 2-1 bagus, langsung 3 bagus. Yang nggak bagus ya nggak ngerjain. Gitu aja deh ya, nggak usah pakai ngikut-ngikut. Belum nyampe. Yang penting datanya ada. Masih ada teks di situ. Ya terus faslun ay hadza faslun wa yustahabbu. Kita lanjut ya Bu. Oh yang tadi dulu witir belum? Abu Bakar. Ya benar ya, Abu Bakar sebelum tidur saya ngomong gitu ya. Iya. Diikutin Sayyidina Utsman. Nah kalau Ali sama Umar setelah tidur. Kata Nabi dua-duanya dibetulin. Yang ini kuat Umar. Tapi ulama sepakat kalau ibu percaya ntar malam bakal bangun lagi sebelum subuh, sholat witir setelah tidur lebih utama. Karena tadi ada Nabi ij'alu fi akhir salatikum bil witri, itu masuk. Makanya tetap. Tapi Imam Syafi'i milih sebelum tidur. Ngikutin Abu Bakar. Berarti Imam Syafi'i salah. Lah berarti nyalain Abu Bakar. Lah agak. Jadi semua ada datanya. Jangan pakai sembarangan nyalain ulama-ulama gede. Wah berarti Imam Syafi'i menyalahi hadis Abu Bakar sebelum tidur. Beliau memilih Sayyidina, dan dibolehkan sama Rasulullah. Itu konon Sayyidina Utsman, konon itu cuman witirnya 1 rakaat Bu. Sayyidina Utsman witirnya 1 rakaat, cuman hatam Quran. Ada datanya, bukan saya bohong. Kita kan lewat udah bab 8. Di bab 2 ada sahabat tuh, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 3 hari sekali, ada yang sehari berkali-kali, ada yang ya supaya kita saya nggak sebut, tapi logik. Coba buka YouTube, ada itu yang langsung hatam. Saya pernah dapat kiriman 5 jam koma sekian, tapi rata-rata 10 jam. Coba buka YouTube Al-Mushaful Murattal 30 juz langsung sekali hatam, rata-rata 9. Makanya ada sahabat yang sehari 7 kali, ada yang 14 kali, dan macam-macam sahabat disebut. Imam Syafi'i itu berangkat ke Imam Malik di atas untanya 7 kali hatam. Gimana Ustadz bacanya? Udah jangan dipikirin dah. Nah, orang bahasa Arab, bahasa dia itu orang Thailand tuh ya, kita kagak paham, cuman nyanyi tuh. Saya dikirimin yang Thailand tuh, yang bahasanya kita kagak paham, dikirimin cuman ngomong begini, sempak, pada ketawa, sempaku, ya ada kan WA-nya tuh saya dikirimin. Wah ini apa bahasanya begitu doang. Orang nyanyi ada tuh yang tak tok begitu kalau ngomong. Kalau nyanyi itu kan bahasa Thailand ya, katalog ya. Iya pokoknya kita diam aja dah. Gimana Ustadz logikanya? Sehari ada yang 2 kali 3 kali, gimana bacanya? Udah jangan dipikirin orang bahasa dia. Cuman kata ulama makruh kalau kurang dari 3 hari. Kalau bisa 3 hari udah batasnya tuh. Di bawah 3 hari makruh. Begitu kata ulama. Dulu waktu
bisa. Ya, saya 10 hari bisa tuh, waktu umroh 10 hari bisa. Dulu waktu pesantren 3 hari. Saya bacanya cepetnya nggak ada yang cepet banget. Waktu itu banyak teman-teman saya hadir di sini, terus ada orang meninggal tuh kan ya, yang ngaji. Saya dulu tukang ngaji orang meninggal dulu di Ustadz Sulaiman Nyengir di awal-awal lulus pesantren. Dulu kalau ada yang meninggal saya ngaji dulu. Nah ada teman main, dia aja sendirian udah semalam habis. Saya suruh yang hatal Quran, kan dikasih bisaro tuh ya, kata teman saya enak ya ngaji. dulu terus faslun hadza faslun wa yustahabu ayaqra'a suratal kahfi, dianjurkan baca surah kahfi yaumal jumu'ati, hari Jumat. Jadi ibu kalau hari Jumat, bapak baca surah kahfi. Li hadisi Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah redha kepadanya. Li wa ghairihi fihi, dan selain hadisnya Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, jadi bacalah surah kahfi, nggak diangkat karena masyhur hadisnya. Jadi berdasarkan hadis hari Jumat baca surah kahfi. Qala al-Imam Syafi'i, berkata siapa Imam Asy-Syafi'i fil ummi, dalam kitabnya Al-Um itu artinya ibu, kitab induk. Wa yustahabu, dan dianjurkan ayaqra'aha, membaca surah kahfi aidon juga lailatal jumu'ati, malam Jumat. Jadi malam Jumat, hari Jumat baca surah kahfi. Wa dalilu hadza, adapun dalil ini kata Imam Syafi'i, marwahu Abu Muhammad Ad-Darimi, apa yang telah diriwayatkan akan itu oleh Abu Muhammad Ad-Darimi, bi isnadihi, dengan sanadnya an Abi Sa'id Al-Khudri, sama riwayat Abi Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu. Man qara'a suratal kahfi, baik barang siapa baca surah kahfi lailatal jumu'ati, pada malam Jumat, adha'alahu, diterangi dia, minan nuri, daripada cahaya, fima bainahu wa bainal baitil atiq, baitil atiq, dia akan diterangi minan nuri, daripada cahaya, fima bainahu, di antara dia, wa baina baitil atiq, dan di antara baitil atiq. Baitil atiq itu apa? Ka'bah ya? Mekah ya? Nih ada footnote-nya di bawah tuh. Footnote-nya baitil atiq. Ada footnote-nya bawahnya. Al-hadits akhrajahu Ad-Darimi fi kitab Fadhail Quran. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab keutamaan Quran. Bab fadlu suratil kahfi, di bab surah Al-Kahfi. Jadi baca. Jadi kalau kita baca malam Jumat sama hari Jumat malam dah ya. Jadi kita bercahaya. Cahayanya dari nur, cahaya sampai ke Baitul Atiq. Jadi bercahaya. Yang lihat semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi, wah, rumah siapa tuh bercahaya, kata penduduk langit. Rumahnya Ibu Aji Pulanah binti Pulan, orang Tanjung Barat. Wah, rumah siapa tuh? Rumahnya Ustadz Pulan bin Pulan. Orang mana? Orang Gang Nangka. Pada tahu, jaga keluarganya dari mara bahaya. Kata penduduk langit, rumah siapa nyorong batu? Kita aja kalau di Cijantung nyorong pasti tahu. Ada yang cahaya di Cijantung, berarti ada dangdut. Ada dangdut ya. Lo yang nyorong ke atas berarti ada pamilis. Sulaiman ketawa aja. Bener, kalau lagi udah begini-gini kita ada cahaya tuh ya, begini-begini ya, dari Cijantung nyorot begini, berarti ada panggung dangdut di sono. Tahuan. Nah itu sama. Rumah yang dibaca surah Kahfi, orang penghuninya dikasih unjuk. Siapa tuh? Nawiru, kata Nabi, nawiru manazilakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan baca Quran. Jadi Quran
rumah yang penghuninya baca Quran, rumahnya beseter, udah kayak duri bulan, beseter begitu, batu duri bulan kan beseter. Kata penghuni langit, rumah siapa tuh? Jadi kal kawakibi fis sama, seperti bintang di langit. Ibu kan ngeliat bintang, ono terang amat. Nah sama orang penduduk langit ngeliat bumi, terang banget, nyorot begitu, udah kayak senter. Rumah siapa tuh? Rumahnya si Fulan bin Fulan. Di gang apa tuh rumahnya? Gang Nangka. Catat penghuninya. Makanya ibu pulang dari sini rajin baca Quran. Ada di sini yang belum pernah ngatamin Quran seumur hidup belum pernah ngatamin Quran, ada di sini. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Padahal ngaku orang Islam, ngaku pengikut Nabi Muhammad, seumur hidup belum pernah ngatamin Quran. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Makanya mumpung belum terlambat, mumpung masih dikasih usia, saya punya data terang tidaknya alam kubur itu tergantung bacaan Quran. Bahkan tinggi tidaknya nanti derajat kita di surga itu tergantung bacaan Quran. Ditanyain berapa kali hatam selama hidup? Naudzubillah, belum pernah Ustaz. Naudzubillah min dzalik. Mumpung belum terlambat, pulang dari sini baca. Nanti anak kita lihat. Assalamualaikum, maknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya pulang dari mana-mana, dia nggak ngomong apa-apa, masuk aja ke rumah, tapi nempel betul dalam memorinya. Bapak gua orang baik, anak gua berasa betul kalau maknya udah pada meninggal dunia. Mau nyolong, mau narkoba, kebayang wajah emaknya. Nggak nyampe hati dia rusak nama baiknya. Benar, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian adalah pemimpin dan akan mintai pertanggungan. Rumah kita bikin hitam-hitam tuh rumah. Rumah kita mau cat hijau. Rumah kita mau kita bikin belang-belang. Rumah kita enggak kita bacain Quran, gelap. Uring-uringan mulu penghuninya, panas. Enggak ada yang baca Quran di rumahnya. Emaknya dangdutan, goyang dombre. Anaknya jadi kalau ngeliat dangdut begini mulu, goyang aja. Boleh sesekali boleh, tapi baca Quran. Makanya dulu dengan segala kerendahan hati saya lagi pikirin dulu. Ini nggak apa-apa cerita dikit-dikit dah, dikit closing. Saya lagi pikirin. Dulu saya ini ngajar bocah. Dulu di awal-awal berumah tangga, istri itu murid saya ngaji. Saya di rumah tuh punya bangsa 40-50 anak-anak kecil. Anak kecil, dan perkembangannya beda dengan anak saya gitu yang ngalamin saya ngajar. Ini mau curhatan aja. Jadi kecil aja udah Quran, udah. Sekarang karena ya entah ya wallahu a'lam. Jadi ada yang ngikutin saya ngajar. Saya bilang jangan dibikin perek. Saya pengen rumah saya kedengeran suara Quran. Karena saya dengan segala kerendahan hati, ya Allah kejak kemana-mana ngajarnya, emang penuh. Nah, akhirnya di rumah kan nggak ada yang ngajar. Saya nyuruh adik angkat saya, udah ngajar. Karena yang ngajar bukan saya, akhirnya surut hilang sampai sekarang. Akhirnya mikir, iya dulu mau banyak banget murid. Nah karena saya nyuruh asisten lah ya, karena ya akhirnya surut kagak. Nah ngaruhnya ke anak kan. Beda banget sama anak yang anu. Sekarang baru Iqra 1 umur kita. Kalau dulu umur 4 tahun udah Quran saya. Karena ingin lihat babanya ngajar. Yang pertama itu kan bedanya 18 tahun. Ini curhatan saja. Kadang-kadang mikir ya Allah, pengen lagi di rumah. Iya, beda rumah yang sering dibacakan Quran. Banyak anak-anak baca an, in, un, ban, bin, bun. Makanya ibu, ya kita bikin dah rumah kita, terangi rumah kalian dengan baca Quran. Mudah-mudahan pulang dari sini, nah, Allah kasih hidayah, taufik, ya baca Quran. Sehari sa'ain gak apa-apa di rumah. Tapi emang mulai sekarang udah kapan lagi? Baca auzubillah, habis subuh lah, minimal habis subuh. Rumah kita terangin dengan Quran. Saya rasa itu cukup. Masih ada teksnya? Udah ya, udah habis.
Berapa biji lagi? Oh, satu pasal lagi. Biarin deh ya, kapan-kapan lagi ya. Ya udah, ini cukup. Baik, sebelum saya tutup dengan Fatihah, udah tet begitu. Tadi jadwal makan, makan lontong maksudnya. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Baik jamaah, apakah dia mau bertanya? Kalau nggak ada ya tutup kan. Dari bapak-bapak, ibu. Kalau nggak ada ya. Enggak ada Ustaz. Ya cukup dah. Ya. Oh ya. Boleh. Jangan kan baca Yasin, baca yang lain boleh. Jadi begini, kan banyak tuh yang nyanggah kita baca Yasinan. Mana itu kok Yasin? Emang nggak ada surah lain? Jadi mentaksis surah itu boleh Bapak. Taksis itu mengkhususkan. Jadi tiap malam Jumat Yasinan, apalagi Yasinan, bagus banget. Namanya mentaksis surah. Jadi mentaksis surah itu mengkhususkan surah tertentu. Asal Bapak Ibu nggak boleh beranggapan bahwa surah yang ditaksis tadi derajatnya lebih tinggi dari surah yang lain. Haram tuh, nggak boleh. Tapi kalau Bapak senang sama itu ya silakan secara individu. Bisa begini, Ustadz, saya kalau baca surah Waqiah bawaannya tenang. Jadi surah yang saya ngefans tuh Waqiah. Boleh gak kira-kira begitu? Boleh. Silakan. Ustadz, saya itu kalau baca surah Ar-Rahman, saya kayaknya nyeresep banget maknanya di hati. Banyak yang curhat ke saya. Makanya kemarin waktu umroh Ustadz, tiap hari baca Ar-Rahman. Boleh gak Ustadz? Boleh. Silakan. Tapi jangan menganggap bahwa surah Ar-Rahman lebih tinggi daripada surah yang lain ya. Nggak boleh, itu haram. Karena surah semuanya wahyu Allah. Kalau kita bilang Ar-Rahman lebih tinggi daripada Qul huwallahu ahad, oh ya salah. Paham ya? Namanya mentaksis tuh. Jadi menghususkan satu surah. Boleh apa tidak? Boleh. Sama Yasinan tiap malam Jumat boleh. Dulu ada imam di Masjid Kuba. Kalau jadi imam bacanya kulhu mulu. Zohor yang kedengeran dah maghrib, isya rakaat pertama kul huwallahu ahad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad. Kata makmum, kagak ada surah lain apa? Ditegur, "Mam, ganti apa? Jangan kulhu mulu. Lu suruh gua ganti kul huwallahu ahad, gua berhenti jadi imam." Ini namanya imam ngambekan. Ada gak di sini imam ngambekan? Ada, biasa di akhir bulan. Nah, kejadian ini dilaporkan ke Rasulullah. Dipanggil tuh imam, "Mam, au kama qala Rasul." Ini bahasa dialog ya, nggak begitu. Ilok begitu ya. Emang nggak ada surah lain? Kenapa sih? Alasannya apa sih? Saya cinta ya Rasulullah dengan Qul huwallahu ahad. Karena Qul huwallahu ahad ayat tentang tauhid. Nggak ada bicara surga, nggak ada bicara bidadari, nggak ada bicara neraka yang bikin orang takut, nggak ada bicara surga yang pengen orang kepentingan. Nah, Qul huwallahu ahad itu bicara tauhid, bicara Allah doang. Saya cinta dengan ini surah. Nah, Nabi membolehkan. Nah, ini menjadi dasar. Dan ini hadisnya kuat Bapak, bukan saya bohong. Nah, ini menjadi dasar bolehnya Bapak mentaksis surah. Ustadz, saya kalau baca Ar-Rahman nyes saja di hati. Apalagi Yasin ya, nanti apalagi Yasin ya boleh. Ustadz, saya demen bener sama Yasin. Ya boleh. Saya kalau baca Yasin pegel-pegel saya hilang misalnya, boleh aja. Ustadz, saya demen sama surah Qiyamah. Kalau saya sih, kalau saya nih, saya kalau baca surah Qiyamah, kenapa ya kayaknya nyes saja. Kalau saya enggak. Kalau saya demennya kalau imam baca inna a'tayna, ngapa ya nyes saja begitu.
Imam kalau baca inna a'tayna kal kausar, hati kayaknya adem begitu ya. Ngapa itu Pak? Bapak juga begitu? Berarti kita sekelas. Kalau imam baca inna a'tayna, kita kayaknya tenang gitu ya. Itu namanya ketenangan yang menipu. Enggak boleh juga ya. Saya rasa itu ya. Nyambung ya Ustaz Zulkarnain ya. Saya rasa itu ya jawabannya maksudnya. Boleh. Iya nggak beda daripada tiap Jumat dangdutan. Bagusan mana tiap Jumat dangdutan sama tiap Jumat malam Jumat Yasinan. Kadang-kadang yang dia kagak ngeliat apa ya, jadi kasih lawannya selama dia baca Quran apa kek, boleh aja, dan itu datanya mentaksis surah. Mudah-mudahan manfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min nasina wa 'allimna min jahilna warzuqna tilawah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.